Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang kita ada di penghujung acara. Saya ingin tahu apa yang menjadi harapan atau impian terbesar dari setiap siswa-siswa berprestasi yang datang dari Kabupaten Jayapura, Bumi Kinambay Umbay. Saya ingin ke Claudia, tapi mungkin ditahan dulu karena saya ingat saya punya ada PR pertanyaan yang belum terjawab oleh Ibu Priscilia. Ibu, saya ingin tahu ini SMP YPPK Bonaventura Sentani. Siswa berprestasi begitu banyak yang sudah Ibu antarkan ke sini. Apakah SMP Bonaventura punya kemitraan atau seperti apa dengan sekolah lain sehingga bukan hanya SMP Bonaventura saja, tapi ada sekolah lain yang juga merupakan mitra dari Bonaventura yang bisa menghasilkan siswa-siswa berprestasi? Iya, baik. Kebetulan tahun 2019 kemarin kami SMP PPK Bonaventura Sentani terpilih menjadi salah satu sekolah di Papua yang menerima program dari kementerian, yaitu program pembinaan bakat prestasi atau PPBP. Nah, program ini diperuntukkan untuk kami, tetapi kami harus bekerja sama dengan sekolah yang menjadi sekolah mitra kami. Ada syaratnya. Iya. Syaratnya adalah bekerja sama dengan sekolah lain. Sekolah yang nah itu disebut sebagai sekolah mitra. Tujuannya kerjasamanya adalah bagaimana dari kami bisa membantu sekolah mitra ini sama-sama bisa menghasilkan anak-anak yang berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Gitu. Iya, sekolah mana nih Bu yang terpilih oleh SMP Bonaventura? Iya, kebetulan yang terpilih menjadi sekolah mitra kami adalah SMP Negeri 1 Sentani. Nah, ini alasannya apa nih memilih SMP Negeri 1? Apakah mungkin lokasi berdekatan atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat Bonaventura tertarik dengan SMP Negeri 1? Betul. Iya, kebetulan karena lokasi kami yang sangat dekat, nah program pembinaan ini kami tidak bisa jauh. Dia harus sama-sama dekat dengan kami supaya ada program pembinaan menggunakan. Jadi anak-anak ini mereka latihan sama-sama ya, jadi Bonaventura dan juga bergabung gitu ya? Iya, jadi bergabung ya? Jadi mereka menggunakan pelatih yang kami siapkan dari program tersebut. Mereka datang di sekolah kami untuk latihan bersama, sama juga seperti bidang sains IPA, lebih khususnya IPA, dan untuk seninya adalah seni tari. Kalau untuk IPA kebetulan seperti adik-adik tadi sempat mereka menjelaskan mereka mendapatkan bimbingan, itu juga mendapatkan bimbingan kami kerjasama dengan dosen-dosen dari Uncen, sehingga mereka boleh sama-sama dengan teman-teman atau rekan-rekan guru untuk membimbing anak-anak tersebut. Nah, anak-anak dari SMP 1 pun ini diajak bergabung bersama supaya mereka ikut mengikuti bimbel dari dosen-dosen maupun guru-guru di waktu yang sama. Tetapi nanti ketika ada kompetisi, mereka membawa nama mereka, sekolah mereka masing-masing begitu. Oke, berarti ketika proses latihan atau belajar itu sama-sama, tapi ketika akan tampil masing-masing membawa nama sekolah. Iya, betul. Dengan materinya berbeda kan? Dengan materi contoh yang tari dengan tema yang berbeda masing-masing begitu. Oke, luar biasa sekali Ibu dengan segala yang sudah diusahakan, sudah dilakukan sehingga ada siswa-siswa yang luar biasa dari Bonaventura, dan kita berharap juga dari sekolah mitra ya, SMP Negeri 1 Sentani juga dapat menghasilkan siswa-siswa berprestasi seperti dari Bonaventura. Oke, yang terakhir sebelum kita berpamitan, kita akan tutup acara ini, saya ingin tahu apa yang menjadi harapan terbesar dari adik-adik dan juga Bu Guru. Mungkin kita awali dengan Claudia. Claudia, harapannya apa? Apakah dengan menciptakan Akong ini, Claudia akan berpikir, mungkin ke depannya saya akan menciptakan media-media atau hal-hal baru ke depan, atau harapannya seperti apa? Dari harapan saya ini tuh ada 2 tujuan utama. Yang pertama, dari produk saya ini kiranya punya manfaat buat tanah Papua, khususnya di Jayapura. Dengan produk ini tuh kesadaran untuk membuang limbah buah pinang itu tidak lagi pada sembarang tempat yang mana merusak, mencemari lingkungan, tapi lebih peduli lagi. Sedangkan tujuan saya yang kedua itu buat teman-teman semua, siapapun dia, dimanapun dia, terlebih di tanah Papua ini, kita semua punya kesempatan, punya peluang yang sama buat berkarya. Apapun itu, sering kita katakan kayak, aduh kita ini kayak takut bersaing dengan yang di luar, apalagi dari daerah Jawa. Sama, semuanya sama, tergantung bagaimana
siapapun pasti memotivasi diri, tapi terkadang banyak orang itu tidak pesimis saja lah, tidak dapat Kadang pesimis ya, itu manusiawi ya. tapi menurut saya pesan saya itu semangat terus, siapapun dia tuh punya peluang dan Kesempatan ya. jadi optimislah untuk memacu prestasi dan berkaryalah demi membangun bangsa. Mulia sekali harapan dari Claudia, luar biasa. Terima kasih Claudia. Ya, Imelda, apa harapan Imelda ke depan sebagai juara atau masuk dalam finalis Olimpiade ini? Apakah ke depan ingin jadi ilmuwan atau seperti apa, Imelda? Harapan saya yang di bangku sekolah dulu kan. Jadi saya punya harapan untuk mewakili Papua di ajang OSN nanti di SMA. Kalau bisa ke tingkat internasional kalau Tuhan menghendaki untuk Amin. Kita doakan ya. Amin ya. Amin. Harapan saya yang kedua itu seperti kata Claudia, kita punya Punya kesempatan ya, setiap kita siapapun ya punya kesempatan, punya peluang ya. Jadi siapapun kita punya kesempatan dan peluang yang sama. Yang penting kita tuh ada niat, pasti ada jalan. Asik. Ada niat, ada jalan. Karena peluang itu selalu ada. Oke, kita ke Benita. Harapan saya itu mudah-mudahan ke depan itu ada penyanyi-penyanyi lain selain saya mungkin toh yang ikut-ikut lomba. Terus yang belum menang jangan putus asa dulu, berusaha supaya bisa mencapai tujuan. Luar biasa. Jangan hanya saya yang jadi penyanyi, ada penyanyi-penyanyi lain. Tapi sebenarnya kita semua di sini berharap Benita akan terus naik karena kita ingin melihat masa depan Benita ketika akan menjadi seorang artis atau penyanyi nanti. Amin ya. Amin. Oke, kita ke Salsa. Harapan dari Salsa. Kalau pantun dikaitkan ya, kalau misalnya kita dengar pantun itu kan di barat ya, di barat. Nah di Papua itu kan jarang, atau di timur itu kan kayak kurang gitu ya dalam bidang pantun atau kategori pantun. Jadi ya saya harap semoga anak-anak dari Papua generasi sekarang ada yang lebih berkreativitas dan juga menuangkan imajinasinya ke dalam pantun dan juga menunjukkannya kepada Indonesia seperti itu. Oke, jadi bakat atau kemampuan yang dipunya, mungkin kemampuan untuk berpantun jangan disimpan tapi dikembangkan. Dan juga Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Saya ingin ke Ibu harapan terbesar dari seorang guru pembimbing untuk siswa-siswa ini yang sudah meraih prestasi yang luar biasa, juga bagi siswa-siswa lain yang di sekolah maupun di luar yang tentunya sebagai seorang guru selalu menginginkan bahwa siswa-siswa saya atau anak-anak didik saya harus menjadi yang terbaik. Apa harapan terbesar Ibu? Iya, harapan yang pertama untuk anak-anak yang sudah pernah berkompetisi, tidak menjadi tinggi hati, mau menjadi motivasi untuk banyak orang. Bagi yang belum mendapatkan juara, mau terus berusaha, jangan pernah menyerah. Lalu untuk anak-anak yang ada lebih khususnya di Papua, terus kembangkan minat dan bakatmu, mau mencoba hal baru, dan terutama mau menjadi berkat buat banyak orang. Luar biasa sekali. Terima kasih semuanya untuk waktu dan kesempatannya di pagi ini berbincang-bincang dengan saya. Ngomong-ngomong Bu sudah minta izin ya di sekolah ya? Sudah. Baru ke studio. Oke, terima kasih. Kapan-kapan lagi kita berjumpa lagi ya. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara. Pemirsa, kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah terus mencoba, setidaknya satu kali saja. Ini adalah kata yang luar biasa dari Thomas Alva Edison. Saya Fani Yanggo, sampai jumpa. Budaya fauru ya wa mana molayara wa buwe kongko gula biara ana ana nahala guru nagamiye na foi moya ime negmayende bego emboja.